Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dan memuji Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang baik buat setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu kami andalkan, yang selalu kami percaya. Yesus, Yesus. Hanya Kau yang ku percaya.
Tuhan selain Kau, Yesus. Halo teman-teman semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau Bapa yang baik buat kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru dan selalu memenuhi kehidupan kami. Berbicaralah buat kami, ke dalam hati kami, roh dan jiwa kami, supaya kami dibangun dan terus semakin dikuatkan, semakin mengenal akan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Semua kita memiliki masalah. Masalah itu selalu ada dan sepertinya melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus bukan berarti masalah akan hilang, tapi kita akan selalu melewati tantangan demi tantangan justru supaya iman kita bertumbuh, kedewasaan kita bertumbuh,
dan kita bisa semakin mengenal Tuhan melalui tantangan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan kehidupan kita dan akan memberikan kita pengertian yang baru bagaimana Tuhan itu sebagai pribadi yang mau untuk menemani kita, hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai murid-muridnya. Bahkan ketika di masa yang sulit dalam problem kehidupan kita, dia hadir memberikan kekuatan, dia tidak mencela kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, tapi dia justru datang mendekati kita di tengah-tengah hidup kita, di tengah masalah kita, di tengah setiap struggle kehidupan, tantangan kehidupan kita. Dia mau datang untuk memberi kita kekuatan. Kita baca dari Yohanes pasal yang ke-20. Teman-teman bisa membaca lengkap di rumah masing-masing. Yohanes pasal 20 kita mulai dari ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kisah Yohanes 20 adalah kisah menceritakan mengenai kebangkitan Yesus. Dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada beberapa wanita. Dan kemudian pada hari yang sama, di ayat yang ke-19, then the same day at evening, di hari yang sama, di hari pertama minggu itu, itulah hari Minggu, hari pertama minggu itu. Bagi orang Yahudi, hari Sabat mereka adalah hari Sabtu, maka hari pertamanya adalah hari Minggu. Dan hari Minggu itulah Yesus bangkit, dan kemudian dia menampakkan dirinya. Lalu setelah itu nanti selama 40 hari secara berulang-ulang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang untuk menunjukkan bahwa dia bangkit. Pada hari pertama minggu itu, di hari yang sama, lalu malam harinya dia menampakkan diri kepada murid-murid. Lihat kata ini bahwa dia menampakkan diri pada hari pertama minggu itu. Berarti itulah hari Sabat. Hari Sabat bagi orang Yahudi di hari Sabtu. Kemudian hari pertama minggu itu berarti hari Minggu. Kalau buat orang Kristen, pengikut Kristus, maka Sabat kita adalah di hari Minggu itu. Itulah waktu Yesus bangkit. Makanya kita beribadah di hari Minggu. Apa itu Sabat? Itulah the day of rest. Beberapa kali saya ulangi mengenai konsep esensi Sabat ini yang ternyata sampai hari ini sangat penting buat kehidupan kita. Bahkan Yesus menampakkan dirinya di hari pertama minggu itu, di hari Sabat buat orang Kristen, itulah hari di mana Yesus bangkit. Kemudian dia menunjukkan dirinya dan dia menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia bangkit di hari Sabat itu, the day of rest. Betapa pentingnya kita berada dalam kondisi Sabat. Dengan semua aktivitas kita bisa belajar rest atau bersabat. Karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, karya penebusannya di kayu salib, dan sekarang kita banyak bersabat, rest untuk terima kekuatan dari Dia, dan kemudian untuk kita bisa beraktivitas melayani Dia. Dimulai dengan hari Sabat, baru kita bekerja. Kalau Allah 6 hari bekerja, Dia istirahat. Allah aja butuh istirahat. Kenapa kita tidak? Batin kita, spirit kita, soul atau jiwa kita harus belajar rest di tengah setiap problem atau masalah kita. Kita semua punya, sekalipun kita masih muda, di usia kita yang masih muda, kita punya ini. Konsep kebenaran yang pertama adalah hari pertama minggu itu di hari Sabat. Kalau kita belajarnya adalah Sabat dulu, baru beraktivitas. Kita harus dapat kekuatan dari Tuhan, baru kita bisa melayani. Baru kita bisa beraktivitas. Baru kita bisa menghidupi. Kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita Sabat, kita belajar nerima di hari Sabat seperti hari ini, kita belajar merenungkan firman, belajar firman, kemudian dalam hadirat Tuhan kita dapat kekuatan.
Itulah kekuatan kita. Dan dari situlah baru kita melangkah beraktivitas hari pertama. Dimulai dengan Sabat, kemudian kita beraktivitas. Itulah kekuatan orang percaya. Belajar Sabat. Nah di hari itu, di hari Sabat itu, buat orang-orang percaya, Yesus menampakkan dirinya di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Ini masalah yang mereka hadapi. Murid-murid yang hadapi adalah ketakutan. Problem mereka adalah ketakutan. Takut kepada orang Yahudi, takut mereka dianiaya, takut mereka dibunuh. Lihat, 3,5 tahun mereka berjalan bersama Yesus, dan ketika Yesus mati, mereka mengalami ketakutan. Murid-murid orang percaya masih bisa mengalami ketakutan, tapi tidak terus dikuasai ketakutan. Sekarang buat kita pribadi, problem kita apa? Apa masalah dalam kehidupan kita? Kita punya problem masing-masing. Problem murid-murid waktu itu adalah takut. Takut berarti kurang percaya. Ini masalah esensial. Ini bisa jadi celah sebetulnya. Tapi nanti kita lihat bagaimana respon Yesus menanggapi ketakutan, ketidakpercayaan mereka. Kalau teman-teman baca di bagian lain di Alkitab, bahwa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang takut, itu akan mendapatkan hukuman. Jadi apa yang dialami murid-murid pada waktu itu sebagai orang percaya, mereka udah lihat Yesus, setiap hari mereka bersama Yesus, mereka adalah saksi mata langsung bagaimana mendengarkan ajaran Yesus, bagaimana dia memperkenalkan dirinya, bagaimana dia buat mujizat. Toh waktu itu mereka juga mengalami ketakutan. Artinya buat semua kita hari ini, kalau kita mengalami problem apapun, masing-masing kita bisa berbeda-beda. Mungkin problem kita hari ini adalah kebosanan misalnya. Bosan dengan rutinitas, sekolah belum mulai lagi, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman seperti biasanya, mungkin hanya ke 1-2 orang saja, belum seperti normal seperti biasanya, dan kita mengalami kebosanan. Bahkan itu pun problem kita. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu real dan relevan buat setiap situasi kehidupan kita hari ini. Dan dia pribadi yang sama. Maka kalau murid-murid mengalami ketakutan, problem kita lain-lain, macam-macam. Mungkin hari ini kita udah nggak terlalu takut, tapi kita punya problem lain, kebosanan, problem masalah relasi dengan orang tua misalnya, karena kita banyak di rumah hari-hari ini, atau problem addiction, kecanduan pornografi misalnya, macam-macam. Dan nanti kita lihat apa reaksi dan respon dari Yesus menanggapi ketakutnya mereka. Tapi yang pasti, terima dirimu apa adanya. Murid-murid masih bisa takut, betapa luar biasanya mereka. Tapi hari itu mereka toh juga masih takut. Nah sekarang datanglah apa adanya kepada Yesus, kepada pribadi yang mau terima kita apa adanya, dengan semua problem kita. Kita datang aja, semua beban kehidupan kita datang. Belajar rest di hari Sabat, kemudian belajar mendapat perhentian itu di batin kita, maka kita akan dapat kekuatan. Itu problemnya, semua kita punya problem, datang. Akui aja, datang apa adanya, semua problem yang kita punya, situasi yang sedang kita hadapi. Maka Alkitab, Tuhan bisa menjawab problem kita. Dia tidak mencela kekurangan kita, keterbatasan kita. Kita lanjutkan lagi dari ayat yang ke-19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini luar biasa sekali. Datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. In the midst. Jesus came and stood in the midst. Dia ada, datang di tengah-tengah mereka. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Pastikan kalau kita mengalami takut hari ini, Yesus in the midst of your fear. Dia ada di tengah-tengah ketakutanmu. Dia ada di tengah-tengah pusat kehidupanmu. Maka semuanya tidak akan menjadi masalah lagi. Sekalipun kita masih takut. Kalau kita mengalami kebosanan hari ini, Yesus in the midst, di tengah-tengah kebosananmu juga. Karena dia bersama-sama dengan hidupmu. Karena dia bersama dengan kita.
Jadikan Yesus, pribadi Allah dan Alkitab itu sesuatu yang real. Apapun kondisimu hari ini, dia mau ada di tengah-tengah hidup kita. In the midst of your problem, in the midst of your struggle. Dia ada di tengah-tengah. Dan apa yang dia berikan? Yang dia katakan adalah peace to you. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Damai. Kalau kita belajar mengucapkan shalom, sebetulnya jangan sampai itu jadi rutinitas. Kita harus paham bahwa ada kuasa dalam ucapan kita. Bahkan ketika kita memberikan salam, peace to you. Salam kita itu berkuasa, menghadirkan atmosfer yang berbeda. Perkataan kita itu punya kuasa. Kalau Yesus berkata peace to you, berarti di tengah-tengah ketakutan, in the midst, di tengah-tengah ketakutan mereka, problem mereka, murid-muridnya orang percaya. Dia nggak datang gini, dia datang di tengah-tengah mereka, ketika mereka sedang berkumpul takut, tiba-tiba dia hadir, dan kemudian dia mencela, kenapa kalian takut hari ini? Kalau kita baca di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin satu-satunya yang dia cela dengan begitu keras sebetulnya adalah orang Farisi. Tapi selebihnya bagi orang percaya, murid-muridnya yang mau mengikut dia. Secara general, secara umum, setiap punya kelemahan dan kekurangan, Yesus tidak mencela. Yesus tidak meremehkan atau tidak menganggap enteng. Kalian udah sama-sama aku nih 3,5 tahun, kenapa sih masih takut? Kenapa sih masih gitu? Dia nggak begitu. Tapi dia datang, dia nggak singgung ketakutan mereka, tapi dia hadir bawa solusi. Peace to you. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, Yesus ada di dalam kehidupan kita, apapun problem kita yang mungkin orang lain nggak ngerti, dalam batin kita yang terdalam, dia hadir di in the midst of your problem. Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Siapapun kita, di usia kita hari ini, dia mau berikan peace, damai. Itu Yesus, itu caranya. Maka datang aja, setiap kita ngalami apapun kita merasa gak layak, kita merasa gak mampu, justru itu bagus kalau kita merasa sebagai pendosa. We are a sinner, kita merasa sebagai pendosa. Sinner butuh savior, pendosa butuh penyelamat. Justru kalau kita merasa gak mampu, dia penyelamat kita. Dan dia tidak menganggap enteng semua kelemahan kita karena dia imam besar yang pernah jadi manusia dan yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Yesus tahu apa rasanya sakit sebagai manusia, dia tahu bagaimana rasanya takut, dia tahu bagaimana rasanya jadi manusia. Karena itu dia tidak menganggap enteng kelemahan dan keterbatasan kita. Justru dia datang dekat di kita, hadir di tengah-tengah hidup kita, dan ngangkat kita lagi. Inilah pesan berita Injil itu sebetulnya. Karena Yesus datang di tengah-tengah kehidupan kita, menolong, mengangkat kita, ada harapan lagi, ada kekuatan lagi, buat semua kita apapun yang kita alami. Karena dia hadir in the midst of your problem, dan dia kasih peace to you. Dia kasih damai, damai yang bukan dari dunia ini. Damai yang bisa memuaskan hati kita, damai yang sangat berbeda. Maka datang dan dia akan tolong kita. Bahkan dia udah tunggu kita untuk tolong kita. Dia sangat mau untuk menolong kita. Apapun yang sedang kita alami hari ini untuk terus semakin bertumbuh di dalam iman dan kedewasaan kita sebagai orang percaya. Dan sesudah berkata demikian ayat 20, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tadi takut, tiba-tiba berubah sukacita. Bahkan kebosanan sebetulnya, kalau kita rasa bosan, tentu saja jiwa kita memerlukan aktivitas-aktivitas lain. Misalnya bosan, aku coba keluar rumah, aku olahraga, aku jalan-jalan. Tapi itu tidak menyelesaikan inti, core, the problem dari masalah kita. Kita perlu semua itu karena kita manusia tubuh jiwa roh. Tapi pada dasarnya adalah kita perlu Tuhan. Di tengah semua struggle kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai murid-muridnya. Maka dia datang kasih damai, dia gak cela, dia kasih peace to you, tenang. Be still, tenang aja.
ada aku di sini. In the midst, di tengah-tengah masalahmu, ada aku. Ini, aku ada. Dan dia tunjukkan tangannya dan lambungnya. Dia menunjukkan. Kata menunjukkan itu, he show them his hands and his side. Dia tunjukin. Untuk apa? Supaya murid-muridnya tahu, ngeliat, experience, ngalami. Itu yang Tuhan mau. Dari kata deiknuo. Deiknuo. Artinya adalah to expose to the eyes. Di-expose. Tadinya yang takut, gak yakin kalau Yesus bangkit, dia hadir, kasih damai, tunjukin. I will show you. Itu hatinya Tuhan loh. Sebelum kita ngalami pertobatan, apa itu pertobatan? Repentance, metanoia, perubahan pikiran. Kita pasti akan dikasih pengertian baru, pemahaman baru, kita akan diberi revelation baru. Yesus di sana ketika bertemu dengan muridnya, kenapa dia enggak tiba-tiba gini, kamu kenapa masih takut? Kamu kurang percaya? Enggak. Peace to you, I will show you. Nah, kalau kita sedang mengalami problem hari ini atau one day kapan kita mengalami problem, datang ke Tuhan, doa sama dia, bangun manusia roh kita, mendekat sama Tuhan, kemudian kita akan bisa mendapatkan pengenalan baru dalam kehidupan kita. Kita bisa mendapatkan pengertian baru, karena itu kerinduan hati Tuhan untuk He will show you. Supaya kita lihat, supaya kita experience, ngalami dalam hidup ini kenapa kita kadang bosen ngalami kekristenan, menjalani kekristenan kita. Karena kita tidak mengalami dari hari ke hari. Firman itu kayak jadi hanya tulisan, gak ada kehidupan, kita gak ngerti mau kemana. Maka datang lagi sama Tuhan, kita harus akui semua kelemahan dan apa yang kita rasakan. Tuhan buka tangannya. Dia gak mencela kekurangan dan kelemahan kita. Justru dari situ dia akan kasih the new revelation, the new understanding. I will show you, to expose to the eyes, to give evidence. Dia mau nih, aku bangkit, I will show you, dia kasih proof evidence. Artinya firman Tuhan itu bisa dibuktikan. Maka kalau kita, teman-teman, kita baca firman dan kita merasa aneh kayaknya, gak masuk akal Tuhan, apa benar sih? Ujilah Tuhan. Maka dia mau, He will show you. He will show you His words. Firmannya itu ya dan amin. Baru di sana batin kita kebuka. Kalau belum percaya, jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku ini orang percaya, tapi kadang gak percaya loh. Tunjukkan aku, biar firman-Mu ini digenapi, biar aku ngerti. One day, pada waktunya Tuhan, Roh Kudus akan kerjain semuanya. He will show you betapa baiknya, betapa kasihnya, betapa cintanya buat kita dalam hidup kita. Mungkin kita merasa hancur hari ini, kita merasa jelek banget, kita merasa berdosa banget. Pesan saya hari ini, datang sama Tuhan. Dia justru akan nunjukin, peace to you, I will show you. To show by words or deeds. Deiknuo itu, dia menunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita. Justru dia akan menunjukkan, dia tidak mencela, tapi dia kasih pengertian baru. Dari sanalah pertobatan terjadi, perubahan terjadi. Dari takut jadi sukacita kan? Ketika mereka melihat Tuhan. Dari takut bisa jadi sukacita lagi. Dari bosan kita bisa jadi sukacita lagi. Dari cemas kita bisa sukacita lagi. Dari gak tahu mau ngapain kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Dari cemas tentang masa depan kita bisa sukacita lagi, dapat pengharapan lagi. Ditunjukkan, mungkin masalah belum berubah, tapi Tuhan bisa ngubah hatimu untuk melihat masalahmu hari ini. Itu beda loh. Waktu kita ngalami sesuatu in the midst of your problem, sudut pandang kita, perspektif kita bisa curiga sama Tuhan. Jangan-jangan nih, nanti aku begini nih, jangan-jangan nih setelah ini begini. Dunia ini itu penuh dengan sense kecurigaan, lack of peace, kekurangan damai, perasaan nanti kalau gini gimana ya, nanti kalau aku jatuh gimana ya, nanti kalau itu begini ya, nanti masa depanku bagaimana ya. Yesus datang, peace to you, kasih damai. Supaya kita dilingkupi dengan kedamaian, peace yang sejati dulu. Karena kalau nggak damai, nggak bisa doa. Nggak damai, nggak bisa kerja. Nggak damai, nggak bisa sekolah dengan tenang. Nggak damai, nggak bisa aktivitas. Bagaimana bisa? Kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa maksimal. Maka dia datang kasih peace.
yang bisa merangkul dan menghangatkan kita. Baru dia kasih I will show you. Ini aku liatin. Supaya kamu tahu, kamu percaya, kamu lihat. Dan di sana ada perubahan kan? Sukacita. Dan berikutnya ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Double peace. Bayangin. Kalau Yesus kasih peace sekali aja, itu sudah more than enough buat kita. Tapi hari itu, dia kasih double peace, double shalom. Kalau kata Yunaninya adalah eirene. Eirene. Mengandung arti ini, security, aman. Kalau dikasih damai, kita ngalami apa? Kedamaian, keamanan, safety, ada prosperity, secure, safety, prosperity, felicity, kebahagiaan. Itulah kata eirene. Ada keamanan di sana, ada ketenangan di sana, damai yang sejati. Mungkin kita nggak punya uang hari ini, tapi ada damai, itu beda. Besok makan apa, tapi tetap damai, itu beda. Masih ada masalah hari ini, tapi sudut pandangnya udah beda. Karena tanah Tuhan sudah mengubah hati kita. Maka cara kita ngelihat masalah itu jadi beda. Cara kita ngelihat orang tua kita jadi beda. Bertengkar terus sama orang tua. Kalau dikasih peace to you, kamu ngerasakan kasih bapak, itu beda. Caramu ngelihat papa mamamu akan jadi lain. Karena Yesus sudah mengubah from the inside. Itulah pertobatan. Itulah repentance. Caranya dia kasih damai. Kamu aman, kamu safety, safe, kamu prosper, limpah dengan hatinya Tuhan, limpah dengan sukacita, limpah dengan damai, limpah dengan kehidupan yang berkualitas, felicity, bahagia, happy. Lagi ada masalah dengan pacarmu, kamu dikasih peace dan damai. Mau diambil orang lain, biarin diambil orang. Peace to you. Kalau Tuhan mau jaga, dia akan jaga. Ya kan? Apapun, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita di dunia ini punya sense, rasa tidak aman. Tapi Yesus hadir untuk kasih keamanan buat kita. Double peace to you. Setelah itu baru, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. Di ayat yang ke-20 tadi, ketika setelah mereka bersukacita, maka murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata melihat dari kata eido. Nah kata eido ini, to see by any of the senses. Lihat dengan indera praba mereka, dengan sense yang mereka punya semuanya. Dia lihat Yesus kan, ditunjukin, ngalami, experience. Kita bisa masuk dalam pengalaman itu bersama dengan Tuhan, sekalipun Tuhan gak kelihatan, tapi dia bisa kasih pengalaman-pengalaman buat kita. Sampai semua sense kita kerja, kita bisa ngalami. Terus baru dalam batin aku tahu, sama seperti Ayub. Sekarang aku ngerti, aku kenal Tuhan sekarang. Dia ngalami semua pencobaan, problem, masalah kan, si Ayub. Terakhirnya aku ngerti sekarang. Karena sense-nya Ayub udah dibuka. Spiritual sense-nya udah dibuka. Baru dia ngerti, itulah pertobatan. Itulah metanoia. Diubah cara pandangnya, sudut pandangnya, hatinya diubah sekalipun masalahnya belum selesai. Tapi itulah pertobatan yang sejati. To notice, dikasih ada catatan, ada perhatian di sana. Murid-muridnya mulai ngelihat, wih ini Tuhan ini. To turn the eyes, the mind, the attention to anything. Sudut pandangnya, fokusnya udah diubah tadi. Dari takut kan, lalu diputar, turn back, mandang Yesus. So hari ini pesan saya teman-teman, fix your eyes on Jesus. Taruh mata kita, fokus sama Yesus. Begitu kita lihat yang lain, kita khawatir. Karena begitu kita lihat, posisinya salah, melihatnya salah, kita akan hidup dengan kekuatan kita. Karena kita mulai ngitung, wah gak punya uang nih. Besok, wah 3 hari habis nih. Gitu. Tapi kalau fix your eyes on Jesus, kamu lihat Tuhan, maka kita sedang berjalan dengan iman. Waktu Petrus lihat Yesus kan, waktu di tengah badai, kalau kamu Tuhan izinkan aku jalan keluar dari perahu, jalan di atas air. Waktu dia keluar,
Dia bisa kan sekian langkah mulai di atas air. Tapi begitu dia memperhatikan ombak angin yang keras, matanya mulai beralih dari Yesus kepada masalah itu. Hari itu murid-murid melihat, ketika mereka melihat matanya mulai tertuju ke Yesus, itu kekuatan kita. Dari situ kita akan terus berjalan. Bahkan sukacita terjadi pertobatan, hidupmu berbuah. Maka sekarang apapun yang kamu alami hari ini, taruh pandanganmu, fokus ke Yesus, ke firman. Apapun situasinya, saya tahu itu tidak mudah, tapi tidak ada jalan lain. Harus fokusnya sama Yesus, perhatikan firman-Nya, ngomong janjinya, hidupi, nikmati, renungkan firman, bicarakan firman, maka itu berkuasa dalam kehidupan kita. Dan yang lebih luar biasa, ini jadi penutup ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, menghembusi ini seperti ketika Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam. Kuasanya Allah, Yesus sendiri yang dia adalah Allah dan Mesias. Dia menghembusi mereka, dikasih kuasa yang baru, diberikan kehidupan yang baru. Yang takut jadi bangkit lagi, rohani yang mati jadi bangkit lagi, yang alami kebosanan gak tahu hidup harus bagaimana, itu ada di dalam hatimu, in the bottom of your heart, di kedalaman spirit dan batinmu. Maka biarkan Tuhan menghembusi nafasnya dengan firman, dengan Roh Kudus dihembusi, supaya kamu hidup lagi, supaya kamu bangkit lagi in the spirit. Maka hidupmu jadi berbeda. Dan yang lebih luar biasa, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Itulah jawabannya ketika kita ada di tengah-tengah problem masalah kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, kita nggak tahu hari depan akan seperti apa. Saya berdoa hari ini, siapapun kalian yang mendengarkan, peace to you, double peace, bahkan double peace to you. Peace, sekalipun di tengah badai, peace to you, double shalom, double peace to you. Ada security, ada safety, keamanan, seperti kita sedang dilindungi oleh kepak sayapnya Tuhan itu dalam hidup kita, in the shadow of the Almighty. Kalau kita dipeluk dulu waktu kecil, dipeluk sama orang tua kita aja, kita rasa beda, aman. Digandeng aja udah aman. Ini kalau dinaungi begini sama Tuhan, ketenangannya akan luar biasa. Maka hari ini percaya, datang sama Tuhan apapun kondisimu, peace to you, and receive the Holy Spirit. Dikasih kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Maka peace kita, damai kita akan mengatasi setiap masalah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, menguatkan kami, membangkitkan kami lagi, karena Engkau tidak mencela kekurangan dan keterbatasan kami. Tapi justru Engkau datang in the midst of our problem, di tengah-tengah masalah kehidupan kami, di tengah-tengah tantangan kehidupan kami, di tengah setiap struggle kami sebagai anak muda, kecanduan, ada dosa, Engkau tidak pernah mencela kami dengan semua keterbatasan kami. Tapi hari ini kami datang supaya Engkau memberikan damai, peace to you, bahkan double peace buat kami. Ada kedamaian yang sejati, rasa aman, rasa tenang karena Engkau memeluk kami in the shadow of the Almighty. Dalam kepak sayap-Mu kami tenang. Ada kebahagiaan yang sejati, ada kedamaian yang sejati. Dan di sana Engkau akan menunjukkan hal yang baru buat kami, sehingga mata kami terbuka dalam melihat setiap situasi hidup kami. Mata kami terbuka, mata batin kami terbuka. Mungkin masalah kami tidak langsung selesai Tuhan, tapi cara kami melihat sudah berbeda. Kami lihat orang tua kami berbeda. Kami lihat teman-teman kami berbeda. Kami lihat situasi dengan berbeda. Karena ada Engkau di tengah-tengah kehidupan dan batin kami. Dan terimalah kuasa Roh Kudus hari ini. Dimanapun teman-teman ada, siapapun Engkau yang mendengarkan, receive the Holy Spirit. Peace to you and receive the Holy Spirit. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun, menguatkan kehidupan kita sampai ke hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.